Yang 10 juta itu ditanggung pemerintah, ini targetnya adalah 1,7 juta pekerja. Kemudian perpanjangan PPh pasal 21 DTP untuk pekerjaan sektor pariwisata yang tadi baru diberlakukan, akan dilanjutkan tahun depan, jadi ada kepastian sampai tahun depan PPh sektor Horeca ini masih ditanggung pemerintah. Gila sih. Ini Pak Purbaya bener-bener gebrakan demi gebrakan. Apakah saya menjadi salah satu fanboy-nya? Ya mungkin ya, tapi time will tell gitu ya. Cuman ini menurut Karin sih satu lagi kebijakan yang tepat sasaran. Nah, bagi kalian yang nggak tahu istilah PTKP, jadi sebenarnya kalau kalian kerja tuh, gaji kalian tuh sebenarnya nggak diterima full aslinya. Karena kalian tuh udah kena potong pajak dari pemerintah. Tapi pemerintah memberikan kebijakan PTKP. Dulu PTKP di tahun 2025 ini juga ada golongan ya, antara kalian single atau kalian kawin tanpa anak, kalian kawin punya anak satu, itu PTKP-nya bertingkat gitu. Tapi kalau dulu kayaknya startingnya tuh di 54 juta setahun atau kurang lebih 4,8 juta sebulan. Jadi Pak Purbaya menerbitkan aturan baru bahwa meningkatkan PTKP dari yang tadinya 54 juta setahun itu atau 4,8 juta sebulan menjadi 10 juta sebulan. Ini nih udah jauh di atas UMR. Kalau dulu kan UMR di Jakarta aja udah lebih dari itu ya. Ini jauh di atas UMR dan bahkan ini bisa meluas lagi ya ke orang-orang yang gajinya di atas UMR gitu. Dan kebijakan ini juga baru diluncurin. Rin, ada kabar baik banget nih. Jadi pemerintah itu buat aturan yang menyatakan bahwa para karyawan dengan penghasilan di bawah 10 juta rupiah itu nggak bakal kena pajak. Namun memang ada syarat-syarat dan sektor-sektor tertentu untuk mendapatkannya. Pada intinya tujuannya itu adalah memutar roda ekonomi agar berjalan cepat. Wow, ini luar biasa sih. Berarti take home pay mereka bakal lebih besar daripada sebelumnya. Iya bener banget. Jadi peraturan terbaru ini diatur dalam PMK nomor 10 tahun 2025 tentang PPh pasal 21 yang bakal ditanggung oleh pemerintah. Nah, awalnya fasilitas ini akan diberikan kepada para pekerja di sektor industri padat karya aja nih, misalnya kayak alas kaki, tekstil, dan pakaian jadi, furnitur kulit maupun non-kulit, dengan penghasilan minimal tuh 10 juta per bulan. Tapi ada syarat yang lain nih. Jadi pekerja harus punya NPWP atau NIK yang sudah terintegrasi dengan administrasi DJP, serta Nah, ini masih terbatas di sektor-sektor yang padat karya seperti alas kaki, tekstil, furniture, hotel, dan restoran. Program ini difokuskan pada dua sektor penting. Yang pertama, sektor pariwisata dengan anggaran sekitar 480 miliar per tahun. Kedua, industri padat karya seperti tekstil, garmen, dan sepatu yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dengan target 1,7 juta pekerja dan alokasi anggaran 800 miliar rupiah. Program ini bikin orang-orang yang punya penghasilan 10 juta ke bawah bisa dapat gajinya full tanpa potongan dari pemerintah. Katanya sih nanti ke depannya mau diperluas ya, tapi kita lihat aja ya. Apa manfaatnya untuk para pekerja dan ekonomi lokal? Yang pasti sih ya kalau misalnya karyawan gajinya nggak dipotong untuk bayar anggota, maksudnya untuk bayar pajak, jadinya karyawan kan pasti punya lebih banyak uang di kantong. Nah, akhirnya uang ini bisa dihabisin gitu loh. Ya bisa dihabisin untuk ya mereka belanja di warteg, mereka mau beli baju buat anaknya, buat ibu-ibunya misalnya mau belanja di pasar. Ya ini terutama akan mengalir ke UMKM. Dan tentunya is a good thing ya gitu. Ini tambahan penghasilan yang diterima pekerja bisa mencapai 60.000 hingga 400.000 per bulan. Dan semuanya cair langsung ke kantong pekerja tanpa birokrasi berbelit. Pemerintah menyiapkan 120 miliar untuk akhir 2025 dan 480 miliar di tahun 2026. Sebuah langkah nyata untuk memastikan roda ekonomi tidak berhenti berputar. kayaknya Pak Purbaya tuh memang suka kebijakan-kebijakan yang langsung mendarat ke real ekonomi. Dan tentunya ini real ekonominya bakal berputar dan konsumsi di masyarakat menjadi lebih aktif. Ya pasti dong, karena kan udah pegang uangnya lebih banyak, Ciko. Insentif ini bukan aturan tunggal, tapi bagian dari paket stimulus pemerintah buat jaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Ketiga, dampaknya apa sih? Nah, daya beli pekerja meningkat karena gaji utuh tanpa potongan pajak. Terus, perusahaan lebih longgar menjaga keberlangsungan bisnis di tengah tekanan ekonomi global. Jadi kebijakan ini bukan sekedar bebas pajak, tapi strategi besar menjaga ekonomi tetap hidup. Nah, kebijakan kayak gini nih nggak bakal rame. Karena apa? Karena
nggak bikin sensasi, nggak bikin heboh, dan tentu saja bagi para pembenci ini nggak penting. Yang penting adalah serang terus pemerintah dan presiden. Nah, itu dari ke pekerjanya dan ekonomi-ekonomi yang terdampak langsung. Ini dari pengusaha dan bisnis nih. Ini simpel aja gitu. Kalau uang berputar lebih banyak di masyarakat, berarti kan kita punya konsumen kan punya uang lebih banyak. Nah, pastinya ya omset kita pasti akan meningkat gitu ya. Walaupun mungkin jangan harapin kalau lu misalnya memang pengusaha yang marketnya itu orang yang penghasilannya 10 juta ke bawah, jangan harapin tiba-tiba langsung omsetnya meningkat drastis gitu. Ya pasti bertahap. Ya karena kebijakannya juga baru diluncurkan dan akan kerasa efeknya mungkin dalam beberapa bulan ke depan ya. Dan ini mungkin peaknya itu kalau orang udah dapat uang dari sekarang, peaknya itu mungkin nanti ya di menjelang musim lebaran bulan puasa ini akan lebih baik gitu. Gaji yang sampai 10 juta PPh-nya ditanggung pemerintah, sehingga tidak ada alasan bagi para pengusaha untuk melakukan pengurangan tenaga kerja, karena ini pajaknya disubsidi oleh pemerintah. Sehingga kita bersama-sama dengan pengusaha untuk kita bertahan sambil mencari market baru di dalam situasi yang tidak pasti tersebut. Permintaan yang naik ini tentu bikin produksi juga makin naik dan karyawan-karyawan yang bisnisnya terdampak ini pasti kan akan menambah cabang, menambah karyawannya, dan ini ya tadi Karin bilang ini yang akan meningkatkan yang namanya multiplier effect. Ya, efek secara nggak langsungnya ya mungkin tanpa kenaikan gaji pun karyawan yang punya penghasilan 4,8 sampai 10 juta ini akan lebih semangat kan, karena dulu mereka kan belum dapat uang aja udah dipotong sama pemerintah. Nah mungkin mereka lebih semangat dan efeknya ya lebih produktif ya di pekerjaan mereka. Dan kabar baiknya, semua ini otomatis. Jadi pekerja nggak perlu repot ngurus ke kantor pajak, karena perusahaan langsung stop motong pajak sesuai aturan. Airlangga bilang, kebijakan ini bukan cuma bikin dompet pekerja lebih tebal, tapi juga menjaga daya beli masyarakat tetap kuat. Dengan jutaan pekerja terima gaji utuh, aktivitas belanja bisa naik, dan ekonomi di akhir 2025 makin kencang, jutaan pekerja akhirnya bisa senyum lega, karena gaji bulanan sekarang benar-benar cair full tanpa potongan PPh. Apa yang bisa dilakukan pemerintah secara short term atau mungkin long term ya untuk menambah efek ini? Nah ini Karin rasa ini bukan hanya bantuan langsung. Ya ini sebenarnya beda sama BOS atau misalnya BLT ya. Karena BLT kan pemerintah kasih uang nih ke masyarakat yang miskin 300.000 sebulan. Tapi ini sebenarnya pemerintah mengurangi tagihan pajak. Jadi efeknya mungkin lebih kerasa langsung. Dan saat ini insentif ini masih mulai dan katanya sih akan diperpanjang. Dan akan dapat meluas sampai 1,7 juta pekerja. Jadi bayangin aja tuh 1,7 juta pekerja kalau masing-masing uang di kantongnya nambah 2 juta aja ya sebulan ya, 2 juta aja. Berarti itu ada 3,4 triliun beredar di masyarakat. Tapi kalau misalnya ini bisa diperluas lebih lagi, ya pasti perputaran di ekonomi akan lebih lagi gitu. Nah, Karin berharap bahwa program ini bisa jadi fondasi untuk penguatan ekonomi. Ini akan meningkatkan konsumsi dan daya beli. Seperti kita ketahui ya, bahwa di Indonesia salah satu faktor ekonomi kita adalah we are a consumptive country ya. Kita tuh negara yang konsumtif. Jadi ekonomi kita itu besar ya bukan karena manufaktur ya. Memang ada SDA juga, sumber daya alam gitu. Manufaktur juga ada. Tapi salah satu kontribusi terbesar adalah dengan meningkatkan konsumsi kita juga. Jadi konsumsi kita besar, ini akan berputar uang di masyarakat. Dan ini sasaran menurut kalian tepat banget karena ini kan meningkatkan PTKP orang dari 4,8 sampai 10 juta. Ini kalau sampai peningkatan yang gajinya 100 juta itu udah nggak tepat sasaran karena 10 sampai 100 juta mungkin mereka kalau nggak dipotong pajak uangnya dipakai buat ke Singapura, buat ke Thailand, buat ke Vietnam atau ke Amerika gitu. Tapi kan kalau yang 4,8 sampai 10 juta ya bisa juga mereka ke Singapura, tapi kemungkinan besar akan dipakai di daerah sekitar mereka. Jadi akan meningkatkan perekonomian pastinya, Karin yakin. Dan tinggal bagaimana nanti pemerintah bisa pastikan ini berjalan dengan baik. Dan Karin juga berharap bisa meningkat ke industri-industri, sektor-sektor lainnya yang padat karya. Bravo banget buat Pak Purbaya yang nggak nambahin pajak lagi ya di masyarakat, tapi justru mengurangi pajak di masyarakat. Apakah kalian salah satu fanboy atau calon fanboynya Pak Purbaya? Dan ada kebijakan apa lagi nih dari Pak Purbaya yang kamu pengen Karin bahas? Nanti kamu juga boleh spill di kolom komen. Kalau kamu nih termasuk orang yang kena efek peningkatan PTKP ini ya, dari yang tadinya
4,8 juta ke 10 juta. Boleh spill nggak ke Ko Erwin gitu? Wah, efeknya apa gitu? Jadi apakah memang kebijakan ini udah jalan dan udah terasa banget belum di masyarakat? Boleh ya nanti spill di kolom komen. Sekian dari Ko Erwin, salam Go M.